Iya, ini pertama kami ingin melaporkan desas-desus di luar. Ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. Ungkap skema korupsi bisnis PCR. Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir dilaporkan ke KPK. Pilihannya mundur atau dipenjara. Ya kita harus berharap kepada siapa ya? Yang paling ultimate adalah kepada Presiden Jokowi. Kalau di luar negeri, pertama ya, kalau di luar negeri, yang seperti ini kalau terbongkar ya menterinya biasanya sudah mengundurkan diri. Bukan soal kecil dan tidak, tapi ini memberikan contoh tentang praktek good governance dan clean government, di mana memang harus menghindari namanya conflict of interest. Jangankan ada saham, tidak ada saham saja, kalau misalnya mengarahkan perusahaan ini dengan gesture kepemimpinannya, itu saja sudah bermasalah, apalagi ada saham. Kalau ada saham kan artinya orang tidak bicara pun orang ngerti, oh itu perusahaannya Erick Thohir, perusahaannya Luhut Binsar Panjaitan. Kalau kita misalnya tidak bisa berharap pejabat yang bersangkutan mengundurkan diri, ya bagaimana Presiden Jokowi? Apakah Presiden Jokowi membiarkan saja menteri-menterinya terlibat di dalam sebuah bisnis di mana mereka memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan? Jadi jangan lupa, baik Erick maupun Luhut misalnya itu terlibat di dalam pengambilan keputusan COVID-19 ini. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Terkait bisnis PCR, Luhut dan Erick Thohir dilaporkan ke KPK. Kelora.com. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pelaporan ini karena diduga keduanya terlibat dalam bisnis pengadaan alat tes PCR. Kami ingin melaporkan desas-desus di luar. Ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. Kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Rakyat Adil Makmur Alif Kamal di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis 4 November. Dalam menguatkan laporannya, Alif juga membawa clipping majalah untuk dapat ditindaklanjuti oleh KPK. Menurutnya, hasil pemberitaan bisa jadi data awal KPK untuk mendalami dugaan keterlibatan dua anak buah Presiden RI Joko Widodo. Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo Minimal. Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini. Panggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini, ucap Alif. Pihaknya tidak membawa bukti lain selain dari hasil investigasi pemberitaan, tetapi mengharapkan lembaga anti rasuah bisa menindaklanjuti dugaan rasuah dalam pengadaan alat tes PCR. Nanti bukti-bukti itu pihak KPK aja yang menjelaskan. Kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami, cetus Alif. Alif menyampaikan, laporan ini pun didasarkan dari kebijakan pemerintah terkait harga tes PCR yang berubah-ubah. Terlebih pada awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, harganya bisa mencapai jutaan. Kini terbaru, pemerintah meminta harga tes PCR 275 hingga 300 ribu. Kita bingung, kan dari harga 2 juta, 1 juta sampai hari ini 275 ribu. Ini selisihnya berapa? Banyak banget loh. Dikalikan saja perjalanan per hari warga yang keluar kota kemana naik pesawat. Bisnisnya luar biasa ini, ungkap Alif. Oleh karena itu, tindak lanjut KPK bisa dilakukan untuk mengungkap harga sebenarnya dari alat tes PCR. Dia tak menginginkan ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 dengan mencari keuntungan.
Kita tahu bahwa sebenarnya ada keuntungan sekian dari pemerintah atau dari pelaku bisnis itu berapa. Ini masuk ke kas negara atau seperti apa? Nah, ini menjadi keresahan kami. Teman-teman di daerah, teman-teman perwakilan Prima di cabang di wilayah. Anggota kami ini melapor ke kami, ya sudah karena ada laporan dari teman-teman. Kami ke KPK untuk setidaknya melaporkan ini agar kemudian tidak menjadi bola liar, tidak menjadi praduga di luar. KPK mungkin bisa menjelaskan sebenarnya seperti apa hal yang terjadi dalam bisnis PCR ini. Pungkas Alif. Sejumlah menteri dilaporkan ke KPK hari ini soal dugaan bisnis PCR. Partai Rakyat Adil Makmur berencana akan melaporkan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis tes PCR. Polymers Chain Reaction, Kamis 4 November siang ini. Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal mengatakan pelaporan ini sejalan dengan program prioritas partainya yang mendorong adanya pemerintahan yang bersih dan anti-oligarki. Pihaknya juga menolak secara tegas penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara demi menguntungkan kepentingan pribadi maupun bisnis yang mereka punya. Terlebih, tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan para pejabat publik saat masyarakat sedang menghadapi situasi yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Pertama, kita sedang resah terhadap situasi sekarang. Ketika masyarakat mau melakukan apa-apa harus PCR. Daripada menjadi bola liar, lebih baik kita laporkan ke KPK karena mereka punya kewenangan untuk menyelidiki dugaan tersebut. Jelasnya ketika dikonfirmasi cnnindonesia.com, Rabu 3 November malam. Pihaknya juga membawa sejumlah bukti-bukti terkait keterlibatan sejumlah menteri dalam bisnis pengadaan tes PCR tersebut. Rencananya, Prima akan melakukan pelaporan ke KPK pada hari ini, pukul 11.00 WIB. Bukti-bukti yang akan dibawa nanti pemberitaan sejumlah media, besok hari ini jam 11 kita ke KPK, ungkap dia. Sebelumnya, ex-direktur YLBHI Agustinus Edi Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomic Solidaritas Indonesia atau GSI, penyedia jasa tes COVID-19. Ia menyebut perusahaan itu didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Menurutnya, Luhut terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera, anak PT TBS Energi Utama Tbk. Selain itu, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir. Edi mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energi Tbk. Perusahaan itu dipimpin oleh saudara Erick, Boy Thohir. Di pihak lain, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga membantah tudingan Erick bermain-main dalam bisnis PCR itu. Pasalnya, PT GSI, perusahaan yang dikaitkan dengan Erick, hanya melakukan 700.000 tes alias tak signifikan dibandingkan keseluruhan pengetesan. Jadi, kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5% gitu. Kalau mencapai 30%, 50% itu okelah. Bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5%, ungkap Arya kepada media, Selasa 2 November. Senada juru bicara Menko Marves Jody Mahardi menepis kabar Luhut ikut mendirikan PT GSI untuk bisnis tes PCR. Dia berkata Luhut hanya mendorong pihak swasta yang hendak membantu penanganan pandemi. Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtera di GSI. Apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan, sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat, kata Jody, Senin 1 November. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah